Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Hai, perkenalkan nama gue Putri. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue. Jadi, dulu gue itu tinggal dan kuliah selama 4 tahun. Dan gue wisuda tahun 2016, bulan November. Jadi waktu wisuda itu gue nyari-nyari dan dapet hotel yang letaknya bersebelahan dengan kampus gue yang ada di tujuannya supaya deket aja. Gue sekeluarga bisa jalan kaki ke kampus gitu. Hotelnya ini cukup unik. Gue baru tahu juga sih ada hotel ini. Jadi dari luar itu kalian ngelihat kayak rumah biasa, rumah standar ala-ala, tapi modelnya masih jadul ya, masih zaman dulu. Tapi kalau kalian udah masuk ke dalam rumah ini tuh baru kelihatan hotel yang cukup luas gitu loh. Bentukannya itu kayak letter U gitu, kamarnya ngebentuk huruf U gitu, di tengah-tengahnya itu ada taman dan kayak kolam ikan, kayak asri gitu sih pemandangan dan suasana di sana. Pertama masuk itu lobby dulu. Lobby itu di sebelah kiri ada meja resepsionis, terus di sebelah tengah-tengah lobby itu ada tangga yang cukup besar. Bukan tangga yang terbuat dari besi ya, ini beneran tangga kayak tangga rumah tapi gede banget, bentuknya ngelingker, muter gitu ke atas sampai lantai 2. Pegangan tangganya itu terbuat dari kaca, jadul banget. Furniturnya, barang-barang yang ada di situ, bahkan di dalam kamar, ranjang, lemari sampai meja riasnya itu jadul banget, semua dari kayak kayu jati yang gede-gede banget gitu. Waktu acara wisuda sih nggak serem sama sekali karena kan rame banget ya, semua kamar terisi full sama wisudawan yang bawa keluarga masing-masing, jadi rame banget. Tapi ada satu hal yang paling unik di hotel ini. Ada satu lukisan yang super gede banget, letaknya di lantai 2. Jadi kalau kalian naik ke tangga yang ngelingker tadi itu, naik nih dari bawah, kebetulan kamar gue itu adanya di lantai 2 di tengah-tengah, nggak di pojok sih. Jadi pas gue bawa barang, terus gue naik tangga ngelingker, pas nginjekin kaki pertama kali di lantai 2 tuh langsung dihadapkan di depan mata kita tuh lukisan yang super duper banget gedenya, perempuan berambut panjang, pakai baju ala-ala penari Sunda gitu deh. Itu gede banget. Dan itu serem banget kalau pas jam 12, jam 1 malam gue ke mobil ngambilin barang-barang yang ketinggalan gitu ya. Setiap lewatin tangga itu serem banget karena gelap juga sih, hotelnya emang gak terang-terang banget gitu. Waktu pertama kali nginep di situ nyokap sampai bilang, "Teh, udah ya, ini terakhir kali aja kita nginep di sini. Jangan nginep di sini lagi karena hotelnya horor gitu." Cuman waktu itu gue nggak terlalu pikirin kata-kata nyokap karena ya cuman karena satu lukisan doang, masa horor sih. Gue sih waktu itu ngerasanya biasa aja. Nah itu November 2016. Bulan Oktober 2019, 3 tahun kemudian, itu jadi kejadiannya baru beberapa bulan yang lalu nih. Gue nginep di situ lagi sekeluarga. Kenapa? Karena gue memang lagi ada rencana main di seputaran kota aja. Nah, Sabtu dan Minggu. Makanya malam minggunya itu nginep di hotel itu sekeluarga. Gue yang pesenin sih hotelnya di situ lagi. Nyokap kaget banget pertama tahu, "Ya ampun, kita nginep di sini lagi teh," gitu. Cuman mau dibatalin nggak bisa karena udah bayar juga kan. Waktu itu alasannya kenapa nginep di situ lagi karena gue mau pergi ke salah satu tempat favorit gue, dan tempat itu dekat dari hotel horor ini gitu. Jadi mau nggak mau saat itu gue milih untuk ya udah deh kita nginep di sini lagi, buat supaya jalan kaki ke tempat favorit gue ini. Oke, lalu kita nginep di situ. Awalnya biasa aja, nggak ada apa-apa.
Begitu sampai kamar itu nyokap bokap langsung tiduran, kayak langsung tidur sih, sebenarnya capek ya, udah malam waktu itu sekitar jam 10. Gue sama adik gue sih langsung sibuk bebersih badan ya, kayak gue tadinya mau mandi nih. Posisi kamarnya itu super duper gede banget. Kamar mandinya juga nggak kalah gede, bisa setengah dari kamarnya sendiri sih ya. Kamar mandinya itu ada satu wastafel, jadi buka pintu di depan itu ada langsung wastafel sama kaca gede. Di sebelah kanan itu ada bathtub yang gede, lumayan gede banget, sama ada showernya di atas bathtub, lucu banget. Jadi kalau sama kloset, ada kloset, jadi wastafel, kloset, baru bathtub. Jadi kalau kalian mau mandi pakai shower, kalian badannya tuh harus masuk ke dalam bathtub, walaupun bathtubnya kering, gak diisi air juga gitu, tapi karena showernya ada di atas bathtub, jadi harus masuk ke dalam bathtub buat mandi gitu. Gue memutuskan untuk gak mandi. Kamar mandi segede gitu, lampunya cuma satu, itu pun di atas pintu masuk. Jadi bagian bathtubnya itu gelap, agak ya gak ada lampu, harusnya lampunya 2 sih, tapi ini enggak. Jadi gue gak mau mandi di tempat yang gelap-gelapan kayak gitu. Udah gue mutusin buat cuci muka, sikat gigi di wastafel, gue tutup pintu. Itu waktu gue cuci muka, yang namanya orang cuci muka itu kan selalu merem ya matanya. Tapi gue gak pernah merem seutuhnya, karena gak tau kenapa gue ngerasa gue harus melek sedikit aja. Jadi sambil cuci muka tuh harus melek sedikit supaya melihat sekeliling ada apa di sekitar kita gitu loh. Saat gue melek setengah itu, gue ngerasa banget ada sesosok orang yang ngeliatin gue dari arah bathtub yang gelap itu di kamar mandi. Terus gue buru-buru ngebasuh muka gue secepatnya, terus gue langsung ngeliat lagi ke arah bathtub, nggak ada siapa-siapa. Jadi waktu gue ngeliat kayak ada orang berdiri ngeliatin gue itu, gue ngeliatnya dari kaca, jadi pantulan bayangan di kaca gitu loh, ada yang berdiri di bathtub. Tapi udah gue nggak ngeliat siapa-siapa. Akhirnya gue buru-buru gue buka pintu, gue nggak berani nutup pintu lagi, dan gue nggak jadi mandi. Udah kelar gue, terus adik gue yang masuk, kita udah selesai bebersih, kita tidur. Jam 1 malam nyokap kebangun. Nyokap belum bebersih sama sekali, karena tadi nyampe hotel kan langsung tidur ya. Kamar kita lokasinya tuh di paling pojok, dan kata emasnya nggak bisa ditukar ke kamar lain, karena tipe-tipe kamar yang paling besar yang gue pesen itu memang adanya di pojok-pojok. Selain itu, di lantai 1 kamarnya udah full semua. Sisa kamar pojok itu buat gue. Di samping kamar gue itu adalah gudang. Jadi emang udah beneran di pojok banget deh, kamar gue jauh banget. Tapi nggak bisa ditukar, jadi ya udah mau nggak mau harus di situ. Pas nyokap gue bangun jam 1 malam, dia mau ke kamar mandi. Tadinya rencananya mau mandi. Nah, pas nyokap mau mandi, nyokap masuk kamar mandi, itu nyokap berasa banget dan denger suara hujan deras di dalam kamar mandi. Sorry, hujannya di luar kamar mandi ya, tapi posisi nyokap dari dalam kamar mandi dengar suara hujan yang deras banget dari luar. Nyokap kaget, oh hujan, jam 1 malam. Nyokap keluar, jalan menuju pintu depan, mau ngeliat keluar dari kamar gitu ya, mau ngecek keadaan di luar, bener gak sih hujan gitu. Dan ternyata kering, gak ada hujan sama sekali saat nyokap udah keluar dari kamar. Terus nyokap kaget dong, nyokap balik lagi ke kamar mandi, masih hujan. Jadi di kamar mandi itu ada glass box. Kalau kalian tahu glass box itu kayak bentuknya kayak kaca burem berbentuk kotak. Ya tujuannya buat ngasih cahaya matahari aja masuk ke dalam kamar mandi. Tapi kacanya tebel dan burem gitu, jadi nggak bisa diintip dari luar juga gitu. Nah di kaca itu jelas banget kelihatan air mengalir, beneran hujan deras banget di kamar mandi itu. Terus sampai nyokap akhirnya manggil bokap, ya sini deh, bangun, sini ke kamar mandi. Bokap maju, bangun, masuk kamar mandi. Kenapa? Hujan ya, tuh lihat hujan deras banget gitu. Saat ada bokap, nyokap masih ngelihat itu hujan deras.
Dan bokap dengan santainya jawab, mana? Gak ada. Jadi di saat yang bersamaan, nyokap ngelihat hujan yang deras, tapi bokap gak ngelihat apa-apa. Mereka pada lagi samping-sampingan berdiri di dalam kamar mandi. Nyokap kaget. Nyokap udah ngerasa ada yang gak beres nih. Terus nyokap tetap ngotot, itu loh hujan deras banget, masa ayah gak denger sih? Tapi kok di luar kering ya? Terus nyokap langsung narik bokap ke arah luar kamar buat ngeliat ke arah taman. Dan ternyata memang beneran kering, gak ada hujan. Jadi hujan itu cuma ada di dalam kamar mandi doang. Terus bokap cuman udah tidur aja itu. Karena agak males ya ngurusin hal-hal kayak gitu. Nyokap bengong tapi akhirnya udah deh pengen, nah kan nggak tahu kenapa nyokap tuh pengen mandi saat itu jam 1 malam itu. Cuman ragu tuh, aduh gimana ya ini kok hujan sendiri di kamar mandi gitu loh. Terus akhirnya nyokap cuci muka sama sikat gigi aja sih, nggak jadi mandi. Pas cuci muka itu sama kayak gue persis di wastafel, lagi cuci muka dan selesai bilas muka, aduh gue merinding. Selesai bilas muka, dia ngeliat ke arah kaca di depannya. Di kaca ada pantulan bayangan. Kata nyokap, yang jelas itu bukan orang. Gue tanya kan, ngeliat apa mah? Perempuan lagi nari Sunda, kebaya yang kembenan warna hijau, rambut panjang banget, panjangnya sampai dasar betap, memenuhi si betapnya itu. Betap yang sangat gede itu isinya rambut dia semua, pakai selendang kuning. Dan perempuan itu cantik banget, lagi nari dan ngelihat ke arah nyokap gue. Jam 1 malam, nyokap gue berusaha tenang, gak mungkin teriak. Dan kebetulan sih memang nyokap bukan yang gak pernah ngelihat sama sekali ya. Beliau pernah ngelihat yang kayak gitu-gitu, gak sering juga, cuman beberapa kali memang pernah ngelihat. Jadi beliau berusaha tetap tenang, gak teriak, gak apa. Beliau cuman zikir, beliau cuman baca ayat kursi sambil pelan-pelan keluar, dengan tenang keluar dari kamar mandi. Dan perempuan berbaju panjang, kebaya panjang itu ngeliatin nyokap gue, matanya sambil ngeliatin nyokap gue keluar dari kamar mandi. Akhirnya nyokap gue gak jadi mandi. Nyokap cuman keluar, matiin lampu, terus langsung tidur tanpa cerita apapun ke bokap. Sumpah serem banget sih, itu serem banget. Dan beberapa hari setelah kita keluar dari hotel itu, nyokap berkali-kali emang bilang, "Teh, kita jangan pernah nginep di sini lagi ya, jangan pernah nginep di sini lagi." Akhirnya gue kulik-kulik ada apa, nyokap baru cerita kejadian itu. Dan setelah diingat-ingat lagi, perempuan yang dilihat nari dengan sangat cantik di dalam kamar mandi di atas bathtub itu persis seperti perempuan yang ada di lukisan besar di lantai 2 hotel tersebut. Persis banget. Dan nyokap sampai detik ini bilang ke gue, "Teh, kita jangan pernah nginep di hotel itu lagi ya." Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see?